Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabu Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i, ya, hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas halaman 12, ya. Judulnya Talattufut Thalibi ma'a Syaikhi wa idharu al-hajati ila ta'limihi. Sama ya, halaman 12 ya. Ya. Talattufut Thalib ma'a Syaikh, sikap lembut seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Wa idharul hajati ila ta'limihi, dan menunjukkan, ya, kebutuhan terhadap pengajarannya. Nah ini, jadi di antara adab at-talib ma'a Syaikh itu adalah berdasarkan bab ini bersikap lemah lembut dan menunjukkan kalau kita sebagai talib itu memang butuh, ya, untuk diajari. Nah ini adab seorang talib, ya. Jadi kita merasa butuh, idhar al-hajah, menunjukkan kalau kita ini butuh untuk diajar, untuk belajar. Dasarnya adalah ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 66, ya. Qala Allah Ta'ala pisa'ni Musa wal Khidir. Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Qala lahu Musa, berkatalah kepada Khidir Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ini perkataan Nabiullah Musa alaihi salam kepada Khidir. Bolehkah aku mengikuti engkau wahai Khidir, ya, agar engkau mengajarkanku sesuatu yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Khidir. Jadi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir untuk supaya bisa ikut. Kalau sekarang berarti supaya bisa ikut di majelis, gitu ya. Agar engkau wahai Khidir mengajarkan kepadaku mimma ullimta rusyda, dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu supaya jadi petunjuk, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, kata Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i, beliau mengomentari, wa hadza adabun rafi wa khitabun latif min Musa alaihi salam ma'a al-Khidir alaihi salam. Nah, jadi kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa itu merupakan adab yang tinggi, ya, khitabun latif, ya, komunikasi yang lembut dari Musa alaihi salam kepada Khidir alaihi salam. Ma'anna Musa alaihi salam afdalu minal Khidir alaihi salam. Padahal Nabi Musa itu, ya, kedudukannya sebenarnya lebih utama daripada Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa itu lebih utama aslinya secara
Ya, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala afdal minal Khidri alaihi salam. La walakin hakadha yakunul adab minal talibi ma'a syaikhihi. Akan tetapi ya, seperti inilah seharusnya adab seorang talib kepada gurunya. Walaupun mungkin kedudukan seorang talib itu lebih utama, lebih terkenal misalnya, lebih kaya, lebih yang lain lah ya, lebih yang lain. Maka tetap ya yang namanya talib dia harus berusaha untuk menunjukkan adab yang tinggi tadi dan berkomunikasi secara lembut kepada gurunya, sebagaimana Nabi Musa melakukan hal itu kepada Khidir alaihi salam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, wa qala As-Sa'di rahimahullah fi fawaidi hadhil qissah. Ya, faidah-faidah dari kisah ini di antaranya, wa minha di antaranya kata beliau, at-ta'addubu ma'al muallimi. Ya, menunjukkan adab kepada seorang guru. Wa khitabul muta'allimi iyyahu al-tafu khitabin. Dan seorang murid berbicara kepada guru ya dengan selembut-lembut pembicaraannya, al-tabu khitab. Liqauli Musa alaihi salam, karena perkataan Nabiullah Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir. Nah, di mana tadi beliau mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Ini adab yang ditunjukkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, walaupun tadi beliau sebenarnya kedudukannya lebih afdal min Khidir, tapi karena beliau ingin belajar ilmu, beliau bersikap lembut kepada Khidir sebagai guru yang akan diambil ilmunya. Nah, maka fa akhrajal kalam bi suratil mulatafati wal musyawarah. Nabiullah Musa alaihissalam ya, beliau mengucapkan kata-kata yang lembut dan menunjukkan ya, musyawarah. Musyawarah itu ya maksudnya apa? Ya surah, ya musyawarah. Jadi bertanya ya untuk menemukan jawaban terbaik ya, keputusan terbaik. Tadi apakah boleh saya mengikuti engkau gitu. Ini kan bertanya untuk tentu nanti mendapat jawaban yang terbaik dan itu menjadi keputusan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam kepada Khidir. Dalam bahasa lain ya, kalimat hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda itu wa annaka hal ta'zana li fi dzalika amla. Sesungguhnya engkau apakah mengizinkan untukku fi dzalika, zalika di situ maksudnya untuk mengikuti engkau ya, agar mengajarkan aku, amla, atau engkau tidak mengizinkan. Nah, ini pertanyaan Nabi Musa ya. Bahasa gampangnya, wahai Khidir, apakah engkau mengizinkan saya ikut bersamamu untuk belajar ilmu darimu atau tidak? Nah, ini yang dimaksud al-musyawarah. Nah, itu nanti akan jadi keputusan. Wa iqraruhu bi annahu yata'allamu minhu. Dan ya, Iqrar itu apa? Penetapan dari Musa ya,
atau penegasan dari Nabi Musa bi annahu yata'allamu minhu, bahwasanya Musa akan belajar dari Nabi Khidir. Hu-nya kembali kepada Khidir. Nah, beliau menegaskan bahwa saya ini mau belajar kepada engkau, saya mau belajar darimu. Nah, ini adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ya sebagai seorang talib kepada syekhnya yaitu Al-Khidir. Nah, Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, dalam hal ini keterangan sebagian ulama ya, yang di kitab tidak disebutkan memang. Jadi Allah hendak mengajarkan kepada Musa, termasuk kepada seluruh orang-orang berilmu. Nabi Musa orang berilmu, maka Allah mengajarkan kepada beliau dan seluruh orang-orang berilmu bahwa yajibu an yurji'al ilmu ilallahi azza wa jal. Ilmu itu wajib dikembalikan kepada Allah azza wa jalla. Gitu. Oleh karenanya para ulama itu kalau ditanya menjawab sesuatu pasti diakhiri dengan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, ini sikap mengembalikan ilmu kepada Allah. Allahu a'lam. Jadi para ulama ketika mengatakan wallahu a'lam itu bukan karena ragu gitu. Bukan karena ragu dengan fatwa yang disampaikannya. Tapi innahu yakillu ilma dzalika 'alal haqiqati ilallah azza wa jalla. Sesungguhnya dia menyandarkan ilmu secara hakiki kepada Allah azza wa jalla. Gitu. Karena bisa jadi jawaban dia, fatwa dia menurut dia benar, ternyata tidak benar, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka harus katakan wallahu a'lam setiap kali menjawab pertanyaan ya, sebisa mungkin untuk tadi sikap mengembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, bikhilaf, kembali ke paragraf ketiga ya, bikhilafi ma alaihi ahlul jafai wal kibri, berbeda dengan sikap orang yang kasar, orang yang sombong. Ahlul jafa itu orang yang tidak punya tata krama ya. Awil kibr atau orang yang sombong. Alladzina la yudhiruna lil muallimi ibtiqarahum ila ilmihi. Di mana mereka ini tidak menunjukkan kepada guru bahwa mereka ini butuh ilmu. Jadi orang-orang sombong, orang-orang kasar, keras itu dia tidak menunjukkan kalau dirinya itu butuh kepada ilmu di hadapan gurunya. Bal yad'una annahum yata'awanunahum wa iyyahu. Bahkan mereka mengklaim bahwa merekalah yang menolong guru gitu. Bukan kami sebagai thalib butuh Anda, tapi Anda butuh kami. Nah, gitu kira-kira. Ini orang ahlul jafa ini. Nah, dia nggak ngerasa aku nggak butuh ilmumu, ya justru kamu butuh aku lah, kira-kira seperti itu. Makanya ada ya kitab yang mengatakan seorang guru itu jangan mau disuruh datang ke rumah muridnya untuk ngajar. Privat-privat itu kira-kira kalau sekarang. Itu merendahkan ilmu. Kalau mau ya mereka yang datang. Itu. Di zaman sekarang memang terbukti kan. Jadi orang-orang itu ya tidak memuliakan yang ngajar anaknya di privat, tapi karena dia ngerasa mungkin sudah bayar, nah dianggap remeh gitu ya gurunya. Nah, ini adab yang rendah tentu saja ya. Nah, maka tadi
Ada orang yang memang menunjukkan kesombongan, menunjukkan sikap kasar ya, dan tidak menunjukkan kepada gurunya kalau dia itu butuh. La yuzhiruna lil muallimi ibtiqarahum ila ilmihi. Tidak menunjukkan kepada si guru kebutuhan mereka kepada ilmunya. Bal akan tetapi yad'un, mereka mengklaim annahum yata'awanunahum wa iyyahu, bahwa mereka si talib ini, penuntut ilmu ini justru menolong gurunya gitu. Bal bahkan rubbama dhanna ahaduhum annahu yu'allimu muallimahu. Bahkan bisa jadi ada salah seorang dari mereka talib itu ngerasa justru dialah yang mengajarkan gurunya ilmu. Jadi dia ngerasa kamu yang saya ajar gitu. Wa huwa jahilun jiddan. Nah, ini orang bodoh sekali orang begitu. Fadzullu lil muallim. Jadi menurut dia kehinaan ada pada si guru. Maka tidak heran ya kalau sekarang kita melihat di sekolah-sekolah itu, ketika seorang murid diingatkan gurunya, berani nantang guru kelahi kan? Ya atau tidak? Ada kan menantang gurunya kelahi. Diingatkan malah misu-misu sama gurunya. Nah itu mereka cerminan orang-orang yang enggak punya adab. Maka orang-orang seperti itu enggak akan mungkin mulia dengan ilmu. Karena dia tidak memuliakan gurunya. Itu. Mereka mungkin merasa kamu ini udah dibayar. Nah, marah-marahin saya misalnya, nyuruh saya ini tuh, aku bayar kok kamu, mungkin begitu di pikirannya ya. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah itu bahayanya kadang-kadang di situ. Nah maka izharul hajati ila ta'limihi min anfa'i syai'in lil muta'allimi. Menunjukkan kebutuhan ila ta'limihi, kepada pengajaran si guru gitu. Jadi kita datang, aku ini saya butuh untuk antum ajari misalnya. Ini min anfa'i syai'in lil muta'allim. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang pembelajar al-muta'allim, bagi seorang talib. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat 66. Nah maka bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ini pentingnya untuk sama-sama kita perhatikan, terutama juga kita sampaikan kepada putra-putri kita bahwa ya kamu itu jangan bersikap kasar ya kepada gurumu. Tunjukkanlah kalau kamu itu butuh ilmunya supaya itu bermanfaat untukmu. Itu nasihat yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Qultu, lalu aku katakan, kata Sa'id, a'adzakallahu ya talibal ilm minal kibri wal jafa fi haqqi saikhina khususon. Semoga Allah melindungi engkau wahai para penuntut ilmu. Melindungi dari apa? Dari sikap sombong dan kasar. Fi haqqi saikhina, terhadap hak guru kita. Semoga Allah lindungi engkau dari bersikap sombong dan kasar terhadap haknya si guru ya. Khususnya apalagi ya, khususnya pada guru kita. Wa fi haqqi masaihi ahli sunnati umuman. Dan ya, pada hak ya, para masyayikh, guru-guru dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Bal wa fi haqqil muslimina jami'an, bahkan pada hak seluruh kaum muslimin. Nah artinya kita kepada kaum muslimin tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh bersikap al-jafa. Jafa itu kasar, keras gitu ya, tidak boleh. Apa? Teranyak. Teranyak ya, berani sama guru ya. Nah itu.
Ya. Semoga Allah lindungi kita dari itu ya, sikap al-kibr wal jafa. Amin ya rabbal alamin. Bahkan termasuk gitu kepada seluruh kaum muslimin juga harus kita muliakan, kita hormati sesama umat Islam. Apalagi ya mereka adalah orang yang kita ambil ilmu darinya ya. Lalu di paragraf paling akhir di halaman 12, Syekh Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i mengutip perkataan Syekhul Al-Imam Ibnu Al-Utsaimin ya. Muhammad bin Saleh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Utsaimin? Ibnu Utsaimin, wa hadza ardhun latifun wa tawadhu'un. Ini itu maksudnya cerita tentang Musa kepada Khidir merupakan ardhun latif. Ya. Fenomena yang menunjukkan kelembutan wa tawadhu' dan ketawaduan. Tawadunya Musa. Nah, di hadapan gurunya yaitu Khidir. Wa ta'ammal hadzal adaba min Musa alaihi salatu wassalam, maka renungkanlah ya adab dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ma'a anna Musa afdalu minhu, padahal Nabi Musa itu lebih utama daripada Khidir. Musa afdalu minhu, min Khidir maksudnya, yakni Khidir. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa itu punya kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah langsung bicara kepada Musa. Maka Nabi Musa sebut kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nah ini suatu kemuliaan tentu saja. Nah baik. Wa ma'adzalika yatalattafu ma'ahu. Nah bersamaan dengan itu dia ya bersikap lembut kepada syekhnya, kepada gurunya. Kenapa? Li'annahu sawfa ya'khudhu minhu ilman. Karena si Thalib ini kelak dia pasti akan mengambil ilmu darinya. Ya. Li'annahu sawfa ya'khudhu minhu ilman la yu'allimuhu wa la ya'lamuhu Musa. Sesuatu yang Musa enggak tahu. Nah, itu. Kan ada berapa masalah Bapak Ibu yang terjadi waktu Nabi Khidir dibersamai oleh Nabi Musa. Ada berapa peristiwa penting yang Nabi Musa nggak tahu? 3. Salah satunya apa? Melubangi perahu. Yang kedua apa? Membunuh seorang anak. Yang ketiga merobohkan tembok rumah. Itu 3. Nabi Musa nggak ngerti itu, makanya minta diajarkan kepada Khidir. Itu Bapak Ibu dan ikhwan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Li'annahu sawfa ya'khudhu minhu ilman la ya'lamuhu Musa. Karena Musa akan mengambil ilmu. Nah, dari siapa? Dari Khidir, yaitu suatu ilmu yang belum diketahui oleh Musa. Musa belum tahu, tapi Khidir tahu. Nah, tapi ini bukan berarti Nabi Khidir ilmunya lebih luas dari Musa. Tidak menunjukkan itu. Nah, melainkan menunjukkan bahwa ada beberapa perkara Nabi Musa tidak tahu, tapi orang lain tahu. Nabi Khidir tahu. Nah, ini tujuannya karena Allah ingin mendidik Nabi Musa. Nah, ingin apa? Mendidik Nabi Musa.
Apa tujuannya? Kok Nabi Musa diajarin? Apa tujuannya? Supaya beliau sadar bahwa ilmu itu satu hanya milik Allah. Yang kedua, supaya beliau sadar bahwa di atas orang berilmu ada orang berilmu. Fauqa kulli dzi ilmin apa? Fauqa kulli dzi ilmin alimnya dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 76. Itu cukup panjang ayatnya 3 baris, tapi di kalimat terakhir Allah mengatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu itu ya, ada yang berilmu lah, lebih berilmu lagi. Begitu seterusnya. Nabi Musa mungkin merasa punya ilmu, tapi beliau sadar nah, di luar dirinya juga ada orang-orang yang lebih berilmu, lebih berilmu. Nah, maka beliau ya dididik untuk itu, untuk menyadari bahwa ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya, walaupun mungkin dalam beberapa perkara saja gitu ya. Tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Nah, kemudian di baris kedua di halaman 13, wa fi hadza dalilun, maka di sini ada dalil anna ala talibil ilmi an apa? Yatalat tofu ma'a syaikhihi. An yatalat tofa ma'a syaikhihi. Jadi seorang talib itu, pencari penuntut ilmu, dia harus bersikap lembut kepada gurunya atau kepada syekhnya atau kepada ustadznya. Wa ayu alimahu bil ikram. Dan ya, untuk ya, an yu'amilahu bil ikram, untuk apa? Berinteraksi ya, yu'amil, muamalah, agar ya tadi berinteraksi, berhubungan bil ikram, dengan mulia. Itu. Hadza tafsir surah Al-Kahfi. Ini tafsir Al-Imam As-Sa'di dari surah yang apa? Dari surah Al-Kahfi ya. Dari surah Al-Kahfi. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya. Beberapa penjelasan penting tentang perlunya bersikap lembut kepada guru dari seorang murid, dan perlunya si murid menunjukkan ya bahwa dia butuh terhadap ilmu. Maka di paragraf terakhir halaman 13 ya, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Nah, jadi apa? Fi kalami as-saykhaini, dalam perkataan dua guru tadi, dua syekh, yaitu Ibnu Sa'ad, Al-Imam As-Sa'di dan Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Adabun katsiratun fi haqqi talibi ma'a syaikhihi. Ada adab yang banyak ya, yang harus diperhatikan oleh seorang thalib kepada gurunya, adabnya ya. Apa saja diantaranya? Disebutkan ada 6 ya. 1, talat tofut talibi ma'asyaikh. Ini adab yang penting kita ya, bersikap lembut ya. Talat tofut talib ma'asyaikh. Yang kedua, wa musyawaratu talibi asyaikh. Berusaha untuk senantiasa bermusyawarah ya. Untuk dalam perkara apa?
bermusyawarah di sini. Ya, bermusyawarah tentang mana perkara yang boleh, mana yang perkara tidak boleh yang ditentukan oleh syariat. Ini termasuk juga adab ya. Yang ketiga al-istizanu minasyaikhi fi talaqil ilm, fi talaqil ilma bihi. Nah, yaitu minta izin kepada seorang syekh atau guru fi talaqi al-ilma anhu. Nah, fi talaqi al-ilma anhu, minta izin kepada guru untuk bisa mengambil ilmu langsung darinya. Gimana mengambil ilmu langsung? Ya hadir ke majelisnya, mencatatnya. Nah, yang tadinya sebelumnya nggak pernah gitu ya. Terus dia si fulan ini misalnya datang ke majelis seorang syekh, di situ ada yang lain. Nah, kemudian misalnya tadi nomor 3 izin ya untuk mengambil ilmu darinya. Yang keempat anna taliba yukrimu shaykhahu, bahwa seorang talib itu memuliakan gurunya, yukrimu shaykhahu. Itu yang keempat. Yang kelima at-tawadu'u lisyaikh wa adamu al-kibri alaihi wa adamu al-kibri ilaihi. Nah, yang artinya yang kelima ini ketawaduan, at-tawadu'u lisyaikh ya, ketawaduan seorang murid kepada guru, wa adamul kibri alaihi, dan tidak sombong terhadap guru kita. Tidak sombong. Nah, itulah dia 6 faedah penting dari pembahasan kita tentang bersikap lembut kepada guru dan menunjukkan kalau kita ini butuh ilmunya. Baru 5 ya? Oh ya. Tawadu tadi ya. Nah, yang keenam anna taliba yudhiru hajatahu wa faqrahu ila ilmi syekh. Yang keenam, seorang talib itu ya sebaiknya menunjukkan kebutuhannya, kepakirannya kepada ilmunya si guru. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwan sekalian yang keenam ya. Jadi kita sebagai seorang murid kita tunjukkan kalau kita ini butuh kita butuh ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh guru yang kita ingin belajar darinya. Nah, lalu di baris terakhir dikatakan wasatati ba'du hadhil adabi fi abwabin khassatin insyaallahu taala. Ya, ini akan datang nanti sebagian daripada adab-adab di atas tadi fi babin dalam bab fi abwabin khassah, di bab-bab khusus ya. Insyaallahu taala. Maksudnya di baris terakhir ini bapak-bapak dan ibu sekalian, saya Ibnu Utsaimin, saya Aid bin Muqbil Ar-Rabi'i ya, beliau memberikan isyarat bahwa ada adab-adab ya khusus nanti yang diterangkan di pertemuan-pertemuan setelahnya ya, dengan pembahasan rinci atau detail ya. Itu nanti ada babnya khusus ya, ada babnya khusus. Tapi secara umum tadi bersikap lembut dan menunjukkan kalau kita ini butuh ilmu. Oke, sementara ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya, yang kita bisa bahas halaman 12 sampai halaman 13. Semoga bisa dipahami. Ini jam 9 lewat 45 menit ya, 46 ya. Ada waktu ke arah jam 10 sekitar 14 menit.
Kalau yang mau bertanya, ya monggo silahkan. Adakah pertanyaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Jelas ya? Nah, jelas. Oke. Jadi apa itu kesimpulannya dari pembahasan ini? Seorang thalib itu adabnya apa? Bersikap lembut, tidak sombong, tawadu, tidak kasar. Nah, merasa butuh terhadap ilmu si guru. Monggo Pak Nasir. Itu seperti mengambil dari nasihat Imam Syafi'i ya. Gimana itu? Itu yang menghormati dakwah guru itu nomor 1. Zakaun. Ah. Itu kan kata Imam Syafi'i kan ilmu baru bisa sampai kepada kalian kalau ada rukunnya. Nah, istihadun ya. Apa? Bulgotun. Apa lagi? Zakaun wa hirsun wa jitihadun wa bulgotun wa tulu zamanin, yang terakhir wa suhbatu ustadzin. Nah, itu dekat dengan guru. Itu ya. Lan tanalal ilma illa bisitatin, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, ada salah satunya wa suhbatu ustadzin. Ini baru dibahas satu. Baru yang ada guru, tawadu sama guru. Ya. Itu tadi antaranya bersikap tawadu kepada guru dan menunjukkan. Itu camat misalnya. Ya. Walaupun camat, ustadznya bukan camat. Iya. Ustadznya boro-boro camat RT pun bukan gitu ya. Warga biasa. Yang ikut ngaji camat. Atau mungkin bupati sekalian gitu ya. Nah, itu ya kalau dia hadir ke majelis, dia butuh ilmu, maka tetap bersikap lembut dan tunjukkan kalau dia memang membutuhkan ilmu. Tapi mungkin kalau belum pensiun, istimewa itu kalau ada ya. Masih aktif jadi pejabat tapi sering ngaji, kan ikut kajian. Nah, itu kalau ada luar biasa itu, kalau ada. Ya. Nggak ada ya kayaknya ya. Nah, yang kita tahu nggak ada ya. Kalau belum pensiun ngaji. Nah, ya kayak Pak Nasir misalnya, beliau pensiunan, mantan pejabat gitu ya. Nah, di sekolah tempat beliau ngajar, pejabat teras ya. Lalu kemudian hadir, nah, iya, maka contohlah Nabi Musa alaihi salam. Nah, oke itu. Masih ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya, silakan Ustaz. Berarti perjalanan Nabi Khidir dan Musa itu berhenti saja. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya sampai mana Musa itu menimba ilmu dari Nabi Khidir? Ya. Ya, Nabiullah Musa alaihi salam ya menimba ilmu dari Nabi Khidir ya. Tadi kan sesuai dengan apa yang beliau minta. Ya, apa tadi? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda kan. Bolehkah aku mengikuti engkau untuk supaya engkau mengajarkan kepadaku sesuatu yang telah engkau diajarkan Allah kepadamu, supaya itu bisa jadi petunjuk. Nah, di dalam surah Al-Kahfi diceritakan ada 3 kasus gitu. Tapi sebelumnya Nabi Khidir kan sudah ngasih tahu supaya dia sabar gitu. Akhirnya kan Nabi Musa nggak sabar juga, selalu protes. Loh kok begini ya. Jadi ketika ada perahu milik orang miskin dibolongin, protes, loh kok perahu dibolongin? Nah, kan nggak tahu ilmunya. Nabi Khidir sudah tahu. Karena apa? Ini perahu kalau nggak dibolongin akan dirampas oleh seorang raja yang zalim. Gitu. Karena dia perahu-perahu bagus akan diambilin. Tapi kalau perahunya rusak nggak diambil. Nah, jadi orang ini tetap bisa punya perahu. Yang kedua tentang
ada anak dibunuh. Bingung Nabi Musa, masa kok ada orang nggak bersalah dibunuh? Nah, iya, seorang anak laki-laki dibunuh. Nabi Musa nggak sabar tanya, loh kok kenapa dibunuh? Dia nggak punya dosa kok dibunuh, bahasa kitanya ya. Nah, lalu Nabi Khidir menjelaskan, wah, kamu nggak sabar, udah nggak usah ikut lagi kan. Sampai 3 baru nanti setelah selesai peristiwanya dijelaskan satu-satu. Itu ya. Uh-uh. Aku Ya, ya. intinya yang ketiga apa yang ketiga? Ada tembok dirobohkan, rumah dirobohkan. Nah, jawabannya, nah, coba ya kita baca ayatnya. Yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, silakan dibuka. Apa? Silakan dibuka. Mana ini? Dalam surah Al-Kahfi ayatnya, bentar. Nah, ayat sebentar 18. Ayat 77 ya. Wa ammal jidaru, nah itu bunyi ayatnya. Wa ammal jidaru di gulamain itu. Ayat 8 itu ayat 82 itu penjelasannya ya. Masalahnya ya di ayat 77. Ya, di ayat 77. Oh, ya ditegakkan ya. Oke, baik, benar. Nah, itu pantalaqu hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fa wajada fihima jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu, ya ini. Qal law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, ya itu. Betul. Jadi Nabi Musa dan Khidir datang ya kepada penduduk suatu negeri, lalu mereka berdua minta untuk dijamu oleh penduduknya. Tapi penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka. Kemudian mereka mendapatkan ada dinding rumah mau roboh gitu ya. Hampir roboh di negeri tersebut, tapi oleh Khidir justru malah ditegakin ya. Enggak jadi roboh kan? Nah, Nabi Musa tanya, nah, jika engkau mau, ya, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau engkau mau kan engkau bisa minta imbalan untuk itu. Nah, itu. Nanti jawabannya ada di ayat 82 ya. 82 benar ya? Nah, di ayat 80 disitulah diterangkan oleh Nabiullah Musa oleh Nabi Khidir kepada Musa. Apa keterangannya? Kenapa kok Nabi Khidir malah menegakkan tembok yang mau roboh itu? Nah, karena dinding rumah ini adalah milik 2 anak yatim di kota tersebut yang di bawahnya tersimpan harta dari warisan orang tuanya. Dulu bapaknya orang soleh, maka Allah menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah Tuhan mereka. Jadi apa yang aku perbuat, kata Khidir, bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Jadi atas perintah Allah. Kalau roboh nanti, padahal mereka masih kecil gitu ya, harta karunnya diambil orang gitu. Makanya berdirikan lagi. Nah, itu beberapa peristiwa penting yang Nabi Musa belum tahu. Tapi Khidir sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Nah, apa tidak menunjukkan ketidakadaban Nabi Musa itu yang tidak sabaran kepada dulu. Gimana? Yang tidak sabaran dulu. Apa itu menunjukkan ketidakadaban juga ya. Oh,
Suruh sabar, aku sabar. Ya. Saya tanya terus. Penasaran. Penasaran. Nah, apakah ini menunjukkan kurang adab ya Nabi Musa gitu ya? Justru enggak. Nah, ini menunjukkan al-hirsu ala talabil ilmi. Nah, semangat Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu gitu. Justru itu. Bukan enggak, wah ini enggak beradab ini. Nah, jadi melatih kesabaran. nah, itu. Jadi di satu sisi pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa menunjukkan kalau beliau itu punya al-hirs tadi kan. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, lan tanalal ilma illa bisitatin sa'unbika an tafsiriha bibayanin al-hirsun wajdihadun zakaun wa hirs. Hirs itu semangat. Nah, Nabi Musa punya semangat ilmu itu. Selalu bertanya. Maka as-su'alu nisful ilm. Bertanya itu adalah setengah ilmu. Setengah ilmu. Bahkan kalau kita nggak ngerti, jadi ibadah itu tanya itu. Bertanya itu jadi ibadah. Kenapa? Karena Allah terangkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itu diperintahkan oleh Allah. Allah nyuruh kita bertanya atau tidak? Iya, disuruh. Perintah Allah itu kan ibadah kalau kita taati. Tapi dengan catatan kalau kita emang enggak ngerti kan, enggak tahu tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka enggak usah ragu-ragu mau tanya aja. Bisa jadi bernilai ibadah kok nanya itu. Kalau kita enggak tahu ya. Nah, Nabi Musa kan enggak sabar nanya ini kenapa. Itu. Jadi itu bukan menunjukkan Nabi Musa enggak punya adab, justru ini positif gitu. Cuma nah, tidak sabar itu saja. Nah, kurang sabar itu. Ya itu. Berarti adab bertanya sendiri ada waktunya. Apa? Adab bertanya sendiri ada waktunya. Nah, itulah kira-kira. Kadang-kadang kan kita lagi kajian nih, belum waktunya nanya udah dipotong-potong. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, kan ada sesi tanya jawab misalnya. Ini baru gurunya menerangkan, langsung dipotong. Nah, itu yang namanya tidak sabar. Nah, tapi mungkin di satu sisi itu benar positif, dia menunjukkan semangat ya. Dia ingin dapat ilmu. Cuman hanya kurang sabar. Tapi mungkin interaksi kayak gitu bisa bikin ngantuk. Ya, mungkin ya positif, ada positifnya ya. Dengan begitu jadi nggak ngantuk. Ya, maka kadang-kadang memang perlu juga diapresiasi gitu ya. Ya itu. Cuma biasanya untuk materi yang agak panjang bisa tidak tuntas biasanya. Kalau dipotong di tengah-tengah. Apalagi misalnya yang ditanyakan itu sebenarnya penjelasannya ada di belakang. Nah, Nabi Khidir pun sebenarnya akan menjelaskan di belakang. Cuma Nabi Musa tanya lagi gitu. Ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, itu. Ya itu Pak Wikan. Jadi itu justru menunjukkan semangat Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu. Cukup jelas ya? Tapi itu satu. Ya. Kalau kajian sufi, Terakhir lah ya. kajian sufi itu Nabi Khidir itu masih hidup Ustaz. Konsekuensinya apa Ustaz kalau Nabi Khidir masih hidup? Gitu lah. Konsekuensinya Mereka meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nah, kalau dicari dasarnya itu nggak ada ya. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir masih hidup itu nggak ada. Itu keyakinan batil dari sebagian orangnya. Katanya bahkan Nabi Khidir katanya ketemu dengan Rasulullah katanya. Enggak. Ya, ketemu juga dengan Rasulullah. Itu nggak ada dasarnya. Ya. Jadi itu pernyataan batil yang tak ada dalilnya. Ya. Jadi Nabi Khidir ya, kalau dikata ada penjelasan, saya Ibnu Utsaimin pernah ya beliau membahas masalah apakah betul Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah wafat. Nah. Sendalnya di surga atau bilangan itu ketinggalan terus nggak mau seharusnya Nabi Khidir itu kan di dunia tapi kan terus mau masuk surga harus mati di dunia tuh. Tapi nggak jadi mati di dunia karena di surga di langit tetap sendalnya itu. Ya, Allah alam itu sahih atau tidak ya riwayatnya. Tapi yang jelas kalau ada orang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang itu nggak ada dasarnya.
Walaupun memang ada orang meyakini dia masih hidup. Ya. Ya beberapa tokoh bahkan ya yang ya kiai lah, beberapa kiai ya, yang saya pernah dengar videonya itu dia meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya itu. Nanti ya silakan nanti dicari ya detail penjelasan para ulama yang mengatakan atau yang membantah kalau ada orang meyakini Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup kita mengikuti syariatnya juga sesat. Iya, kita nggak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nah, itu. Apa syariat Nabi Khidir katanya? Tidak ikut syariat Nabi Musa katanya. Nah, kata sebagian orang ya. Jadi Nabi Khidir itu tidak ikut syariat Nabi Musa. Maka kalau ada orang sudah sampai pada derajat kasyaf gitu ya. Kasyaf, nah dalam ilmu sufi kan itu ya. Sudah terbuka hijabnya antara Allah dengan dia nggak perlu lagi ikut syariat Nabi Muhammad. Di zaman sekarang ya. Sebagaimana Nabi Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa katanya. Itu argumennya ya. Nah itu bahkan kalau ada orang meyakini ya si fulan dia boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad karena dia sudah sampai derajat kasyaf misalnya, batallah keislamannya. Nah, di antara salah satu pembatal keislaman itu adalah ketika kita meyakini ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada yang boleh keluar karena syariat Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Nah, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu di antara dalilnya ya. Jadi semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul harus ikut syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh ada yang keluar. Ya baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, sementara ini saya ketemu ini ya soal ini. Itu kalau Nabi kita Muhammad SAW itu kan kalimatnya apa yang saya katakan bukan hawa nafsu ya. ya. Tapi wahyu. Ya. Dan Nabi itu pada ayat 82 ada semisal itu sehingga Nabi Musa ngayal terus tuh karena belum tahu kalau yang diamalkan Musa itu wahyu ya. Yang dilakukan oleh Nabi Khidir ya. Dikatakan ini. Wa ma fa'altu an amri. Kamu kan iki ora karepku dhewe lho. Iya, Takun terus Iya. agak marah gitu ya. Iya. Itu enggak ya? Iya, karena Nabi Musa belum tahu kan. Makanya tanya. Iya. Kalau ini jadi data sendiri kata-kata itu Musa harus tunduk. Gimana? Kata-kata ini aku berbuat ini bukan karena dewi loh Musa. Iya. Terus mana itu? Gampangnya ya. Oh, ya maksudnya kalau itu disampaikan di depan. Iya. Seperti Muhammad mengatakan mama yantiku ini apa lu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus kan siapa bisa berkutik. Itu yang taat ya. Tapi kan banyak juga yang nggak taat sama Rasul. Bahkan menganggap Rasul orang gila, menganggap Rasul orang penyair dan lain sebagainya kan. Iya, ya itu. Ya itu Pak Nasir ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya pelajaran penting dari kisah antara Musa dan Khidir ya yang berkaitan dengan adab tadi ya. Walaupun Nabi Musa tadi lebih utama, beliau tetap menjaga adab ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan beliau itu kita perlu melihatnya dari sisi positif, bukan karena beliau tidak punya adab ya. Bukan tapi karena beliau punya semangat tadi. Walaupun memang Nabi Khidir mengingatkan supaya bersabar ya, supaya bersabar. Saya kira ini yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.